Assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya Maulidia Fitri alias Macan, Maulidia Cantik. Di video kali ini saya akan memberikan knowledge kepada teman-teman semua tentang teori perkembangan karir ala Donald Super. Nah, di sini kita akan membahas apa saja sih? Jadi di sini tuh yang pertama, kita akan membahas tentang teori perkembangan karir Donald Super. Kita juga belajar tentang tahap perkembangan Donald Super, peran teori perkembangan karir dalam bimbingan konseling, dan kelebihan serta kekurangan teori Donald Super. Disimak ya penjelasannya. Let's go. Oke, yang pertama kita membahas tentang teori Donald Super itu sendiri. Jadi guys, teori perkembangan karir menurut Donald Super ini merupakan sebuah teori yang dasarnya itu perwujudan dari konsep diri. By the way, konsep diri itu apa ya? Ada yang tahu nggak sih? Yaudah deh, Macan kasih tahu. Jadi konsep diri di sini tuh merupakan pandangan dan sikap individu terhadap dirinya sendiri. Bagaimana individu itu menilai dirinya tentang fisiknya, karakteristiknya, dan motivasi apa yang melekat pada dirinya. Nah, dalam teori ini, konsep diri dapat mempengaruhi pekerjaan atau jabatan yang nantinya akan dipegang oleh setiap individu di masa mendatang loh guys. Jadi, ketika individu itu memiliki konsep diri yang baik, individu itu pasti bisa matching gitu, atau cocok dengan pilihan karirnya sendiri. Nah, kita sampai pada pembahasan tahap perkembangan karir Donald Super. Di sini tuh ada 5 tahapan perkembangan karir. Yang pertama, ada tahap pertumbuhan. Nah, tahap ini tuh terjadi pada individu sejak usia 0 sampai 14 tahun. Pada tahap ini, adanya pertumbuhan fisik dan psikologis. Individu tuh mulai membentuk sikap dan mekanisme tingkah lakunya yang kemudian akan menjadi penting dalam konsep diri individu itu sendiri. Kemudian yang kedua, ada yang namanya tahap eksplorasi. Tahap ini tuh dialami pada individu yang berusia 15 sampai 24 tahun. Dimulai sejak individu itu mulai menyadari bahwa pekerjaan itu merupakan bagian penting dan harus ada dalam hidup individu. Biasanya di awal tahap ini, individu tuh sering menyatakan pilihan pekerjaannya namun seringkali tidak realistis dengan dirinya sendiri. Nah, yang ketiga, ada yang namanya tahap pembentukan. Jadi dalam tahap ini tuh dimulai sejak individu berusia 25 sampai 44 tahun. Nah, di tahap ini itu biasanya individu ingin membuktikan apakah pilihan dan keputusannya di masa atau tahap eksplorasi sebelumnya ini benar atau enggak ya. Nah, dalam tahap ini jika individu itu merasa nggak cocok dengan pekerjaannya, dia akan mengganti pekerjaan atau pilihan karirnya. Namun apabila individu ini memiliki pengalaman yang positif terkait pilihan yang ditetapkan pada tahap eksplorasi, dia akan memasukkan pilihan pekerjaannya itu sebagai aspek dari konsep dirinya, serta menjadikan hal tersebut itu kesempatan terbaik untuk mendapatkan kepuasan dalam bekerja gitu. Kemudian yang keempat, ada yang namanya tahap pemeliharaan. Dialami oleh individu yang berusia 45 sampai 64 tahun. Yang dimana individu di sini tuh akan berusaha untuk meneruskan atau memelihara situasi pekerjaannya. Dan di tahap inilah biasanya tuh pekerjaan dan konsep diri memiliki hubungan yang sangat erat. Dan yang terakhir ada yang namanya tahap kemunduran yang dialami oleh individu ketika individu itu berusia 65 ke atas. Jadi di tahap ini tuh individu lebih memperhatikan usaha mempertahankan prestasi kerja daripada upaya meningkatkan prestasi kerjanya. Selanjutnya, kita udah sampai pada pembahasan peran teori perkembangan karir dalam bimbingan konseling. Nah, adanya teori perkembangan karir dalam bimbingan konseling ini berperan untuk apa aja sih? Jadi yang pertama nih, adanya perkembangan karir dalam BK. Ini berperan untuk meningkatkan pengetahuan tentang diri individu itu sendiri.
Kemudian juga dapat meningkatkan pengetahuan individu tentang dunia kerja, mengembangkan sikap dan nilai diri dalam menghadapi pilihan lapangan kerja dan persiapan untuk memasukinya, meningkatkan keterampilan berpikir supaya mampu mengambil keputusan tentang jabatan yang sesuai dengan konsep diri individu itu sendiri. Kemudian yang terakhir, untuk menguasai keterampilan dasar yang penting dalam pekerjaan. Nah, kemudian apa sih kelebihan dan kekurangan dari teori Donald Super ini? Di sini tuh kelebihannya tuh ada beberapa kelebihan ya. Yang pertama ada kelebihan yang dimana teori ini tuh merupakan teori yang komprehensif. Kemudian teori ini tuh juga mengajarkan bahwa keputusan karir itu merupakan rangkaian yang tersusun atau sesuatu yang sudah sistematis gitu teman-teman, atas keputusan-keputusan individu sebelumnya. Kemudian yang ketiga, penelitian dalam teori Donald Super juga menunjukkan bahwa walaupun seseorang itu misalnya memiliki kecacatan fisik, namun dalam seseorang itu terdapat jumlah potensi dan konsep diri yang positif, tentu seseorang tersebut itu akan mencapai proses perkembangan dan pemilihan karir yang tepat. Dan pandangan Super memiliki beberapa implikasi bagi pendidikan karir dan konseling karir tentang gambaran diri dan kematangan vokasional yang menjadi pegangan bagi seorang pendidik bila merancang program pendidikan karir atau bimbingan karir. Kemudian kelemahan dari teori ini. Jadi kelemahannya tuh teori ini lebih menekankan pada konsep diri, yang dimana konsep diri di sini tuh yang dapat menentukan kematangan pemilihan karir. Sedangkan konsep diri itu sendiri sebenarnya itu lebih menekankan pada kepuasan individu dalam dunia kerja.